Di depan puluhan orang, di depan teman-teman lamanya, mertuaku tersenyum sambil menunjuk ke arahku. Lalu dengan santainya dia berkata, "Dia cuma pembantu dari kampung yang kebetulan bantu di rumah saya." Semua orang tertawa. Sebagian memandangku dengan hina. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Saat itu aku menahan air mata. Aku tidak membela diri. Aku tidak marah. Aku hanya mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. 10 menit kemudian, seluruh acara reuni berubah menjadi mimpi buruk bagi mertuaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Dan jawab juga pertanyaan ini. Kalau kalian dihina di depan banyak orang oleh keluarga sendiri, apa kalian akan diam atau langsung membela diri? Menantu yang tak pernah dianggap keluarga. Namaku Salsabila. Usiaku 33 tahun. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berpikir aku wanita yang beruntung. Aku memiliki suami yang mapan, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Selama 6 tahun menjadi istri Fikri, aku tidak pernah benar-benar diterima oleh ibu mertuaku sendiri. Semua berawal karena satu hal. Status. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Ayahku hanya guru honorer sebelum pensiun. Ibuku penjahit rumahan. Kami tidak kaya. Tidak punya mobil mewah. Tidak punya rumah besar. Tapi kami hidup dengan jujur dan saling menghormati. Sayangnya, hal-hal seperti itu tidak pernah cukup di mata Bu Yuliana. Sejak pertama kali aku dikenalkan kepada keluarga Fikri, aku sudah bisa merasakan ketidaksukaannya. Saat itu aku masih pacaran dengan Fikri. Aku datang dengan perasaan gugup sekaligus bahagia. Namun baru 5 menit duduk di ruang tamu, Bu Yuliana sudah bertanya sesuatu yang membuatku tidak nyaman. "Ayah kamu kerja apa?" Aku menjawab jujur. "Ayah pensiunan guru, Bu." Beliau hanya mengangguk tipis. Lalu bertanya lagi. "Punya usaha?" "Tidak, Bu." Senyumnya langsung berubah. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang sulit dijelaskan. Sejak saat itulah aku tahu. Aku sedang dinilai, bukan sebagai manusia, tapi sebagai latar belakang keluarga. Meski begitu, aku tetap berusaha baik. Aku menghormatinya, membantu saat ada acara keluarga, tidak pernah membantah, dan selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi apapun yang kulakukan seolah tidak pernah cukup. Saat keluarga besar berkumpul, aku selalu dibandingkan dengan menantu-menantu lain. Menantunya Bu Ratna itu dokter. Menantunya Pak Hendra punya butik. Anaknya pejabat. Kalimat-kalimat seperti itu sering kudengar. Dan anehnya selalu diucapkan tepat di depanku. Seolah sengaja. Aku hanya tersenyum. Karena Fikri selalu berkata, "Sabar ya. Ibu memang begitu." Aku percaya. Aku mencoba sabar. Karena aku mencintai suamiku. Namun semakin lama, aku mulai merasa kesabaranku justru dianggap kelemahan. Suatu sore, beberapa minggu sebelum acara reuni itu terjadi, Bu Yuliana datang ke rumah kami. Aku sedang menyajikan teh ketika beliau tiba-tiba berkata, "Bulan depan ada reuni besar." Aku tersenyum. "Oh ya Bu." Beliau mengangguk. "Teman-teman lama ibu banyak yang datang." Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai kemudian beliau melanjutkan, "Kamu ikut?" Aku sedikit terkejut. Karena biasanya beliau tidak pernah mengajakku ke acara-acara penting. "Saya ikut." Tanyaku. "Iya."
Jawabnya singkat. Namun entah kenapa nada suaranya terdengar aneh. Malam itu setelah beliau pulang, aku bertanya kepada Fikri. Mas, kok tumben ibu ngajak aku? Fikri yang sedang melihat ponsel hanya tersenyum kecil. Mungkin ibu mulai menerima kamu. Jujur saja, aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Karena setelah 6 tahun, siapa yang tidak ingin diterima keluarganya sendiri? Hari-hari berikutnya aku mulai mempersiapkan diri. Aku bahkan membeli kebaya sederhana yang menurutku cukup sopan untuk acara reuni. Aku berharap bisa memberi kesan baik. Mungkin ini kesempatan memperbaiki hubungan dengan mertuaku. Mungkin ini awal yang baru. Begitu pikirku saat itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang menungguku. 3 hari sebelum acara berlangsung, Bu Yuliana datang lagi. Beliau melihat kebaya yang baru kubeli. Lalu langsung mengernyit. Kamu mau pakai itu? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau langsung menggeleng. Jangan. Aku terdiam. Kenapa, Bu? Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Lalu berkata sesuatu yang membuatku bingung. Pakai yang sederhana saja. Nggak usah terlalu mencolok. Aku mencoba tersenyum. Ini juga sederhana kok, Bu. Namun beliau tetap menggeleng. Pokoknya pakai yang biasa. Dan jangan banyak bicara nanti. Jantungku mulai terasa tidak nyaman. Maksudnya? Tanyaku pelan. Bu Yuliana tersenyum. Namun senyum itu tidak membuatku tenang. Justru membuatku semakin gelisah. Ikuti saja apa yang ibu bilang, katanya. Lalu beliau berdiri dan bersiap pulang. Namun sebelum keluar rumah, beliau menoleh kepadaku. Dan kalimat terakhir yang diucapkannya membuat perasaanku semakin tidak enak. Di acara nanti, jangan mempermalukan ibu. Aku membeku. Karena sampai hari itu, aku tidak pernah melakukan apapun yang mempermalukannya. Malamnya aku tidak bisa tidur. Entah kenapa hatiku terasa gelisah. Sangat gelisah. Seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata, perasaan itu benar. Karena aku belum tahu bahwa undangan reuni itu bukan tanda penerimaan. Bukan tanda kasih sayang. Bukan juga kesempatan memperbaiki hubungan. Undangan itu hanyalah awal dari penghinaan terbesar yang pernah kuterima dalam hidupku. Dan semuanya akan dimulai saat Bu Yuliana memberiku satu syarat aneh sebelum berangkat ke acara reuni tersebut. Syarat aneh sebelum acara reuni. Sejak percakapanku dengan Bu Yuliana hari itu, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan terus terngiang di kepalaku. Di acara nanti, jangan mempermalukan ibu. Aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya beliau takutkan? Selama 6 tahun menjadi menantunya, aku selalu menjaga sikap. Aku tidak pernah membuat keributan. Tidak pernah membantah di depan orang lain. Bahkan ketika beliau merendahkanku, aku lebih sering memilih diam. Lalu kenapa beliau berkata seperti itu? 2 hari sebelum acara reuni, Bu Yuliana meneleponku. Saat itu aku sedang memasak makan malam. Salsa, besok ikut ibu belanja, katanya. Aku sedikit terkejut. Karena selama ini beliau hampir tidak pernah mengajakku pergi berdua. Belanja apa, Bu? Tanyaku. Sudah ikut saja. Jawabnya singkat. Keesokan harinya aku menjemput beliau sesuai permintaan. Awalnya aku mengira kami akan membeli sesuatu untuk acara reuni. Mungkin hadiah. Mungkin kebutuhan keluarga. Namun ternyata dugaanku salah. Beliau justru membawaku ke sebuah toko pakaian sederhana. Bukan butik. Bukan pusat perbelanjaan mewah. Melainkan toko biasa yang menjual pakaian rumahan. Aku mulai bingung. Bu Yuliana lalu mengambil sebuah blus polos warna coklat kusam. Kemudian sebuah rok hitam sederhana. Pakai ini nanti, katanya. Aku langsung terdiam. Untuk acara reuni? Tanyaku memastikan.
Beliau mengangguk. Aku benar-benar bingung. Karena pakaian itu tidak cocok untuk acara reuni mewah yang akan dihadiri banyak tamu penting. Bu, kataku hati-hati. Bukannya acara ini cukup formal. Namun Bu Yuliana langsung memotong. Sudah ikuti saja. Nada suaranya mulai berubah. Aku memilih diam. Meski di dalam hati muncul banyak pertanyaan. Perjalanan pulang terasa canggung. Sampai akhirnya saat berada di mobil, Bu Yuliana tiba-tiba berbicara. Dan apa yang beliau katakan membuatku membeku. Nanti di acara itu jangan bilang kalau kamu istrinya Fikri. Aku langsung menoleh. Apa? Kupikir aku salah dengar. Namun beliau mengulanginya dengan tenang. Jangan bilang kamu istri Fikri. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Maksud ibu? Bu Yuliana menatap lurus ke depan. Kalau ada yang tanya, jawab seperlunya saja. Aku semakin tidak mengerti. Tapi saya memang istrinya Fikri, Bu. Beliau menghela napas panjang. Seolah sedang menghadapi anak kecil yang sulit diatur. Ibu nggak mau acara jadi ribet. Jawaban itu sama sekali tidak masuk akal. Saya nggak paham. Kataku jujur. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Namun Bu Yuliana tidak menjelaskan apapun. Beliau justru berkata, pokoknya dengarkan ibu. Setelah itu tidak ada lagi percakapan. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Namun pikiranku terus bekerja. Kenapa aku tidak boleh mengaku sebagai istri Fikri? Kenapa harus memakai pakaian seperti itu? Kenapa harus menjawab seperlunya? Semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal. Malam harinya aku menceritakan semuanya kepada Fikri. Aku berharap suamiku akan membela diriku. Atau setidaknya menjelaskan maksud ibunya. Namun jawaban Fikri justru membuatku kecewa. Udah ikut aja dulu. Katanya. Aku menatapnya. Mas nggak merasa aneh? Fikri terlihat tidak nyaman. Ibu mungkin punya alasan. Aku langsung terdiam. Karena lagi-lagi, dia memilih memihak ibunya. Bukan mendengarkan perasaanku. Bukan mencoba memahami kebingunganku. Melainkan meminta aku mengalah. Seperti biasa. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena pakaian yang harus kupakai. Bukan karena acara reuni. Tapi karena aku mulai merasa sendirian. Dan perasaan itu jauh lebih menyakitkan. Keesokan harinya acara reuni akhirnya tiba. Aku mengenakan pakaian yang dipilih Bu Yuliana. Blus sederhana. Rok hitam. Tanpa perhiasan. Tanpa tas yang biasanya kupakai. Saat melihat diriku di cermin, aku merasa seperti orang lain. Bukan karena pakaiannya jelek. Tapi karena aku merasa sedang dipaksa menjadi seseorang yang bukan diriku. Saat kami tiba di hotel tempat reuni berlangsung, perasaanku semakin tidak nyaman. Gedungnya mewah, tamu-tamunya terlihat berkelas. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Dan saat itulah, aku melihat senyum aneh di wajah Bu Yuliana. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin semua ini memang sudah direncanakan sejak awal. Dan beberapa menit lagi, aku akan mengetahui alasan sebenarnya kenapa aku dilarang mengaku sebagai istri Fikri. Di depan semua orang, aku disebut pembantu. Tanganku mulai dingin saat memasuki ballroom hotel. Ruangan itu jauh lebih mewah daripada yang kubayangkan. Lampu gantung besar berkilauan di langit-langit. Meja-meja bundar tertata rapi. Puluhan tamu sudah hadir dengan pakaian elegan. Tawa dan obrolan terdengar di berbagai sudut ruangan. Aku berjalan beberapa langkah di belakang Bu Yuliana dan Fikri. Entah kenapa aku merasa seperti orang asing. Bukan bagian dari keluarga. Bukan bagian dari acara. Hanya seseorang yang diajak datang tanpa alasan yang jelas. Beberapa orang mulai menyapa Bu Yuliana. Yuli.
Ya ampun, lama sekali nggak ketemu. Kamu makin awet muda. Mereka saling berpelukan dan tertawa. Bu Yuliana terlihat sangat bahagia. Sangat bangga. Aku berdiri sambil tersenyum sopan. Berusaha menghormati teman-temannya. Sampai akhirnya seorang wanita berusia sekitar 60 tahun mendekat. Namanya Bu Tanti. Sahabat lama Bu Yuliana. Matanya langsung tertuju kepadaku. Ini siapa? Tanyanya. Aku baru saja membuka mulut untuk menjawab. Namun Bu Yuliana lebih dulu berbicara. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Oh, dia pembantu yang bantu-bantu di rumah saya. Aku langsung terdiam. Waktu seolah berhenti. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Pembantu? Dadaku langsung terasa sesak. Aku menoleh ke arah Bu Yuliana. Berharap beliau akan tertawa lalu mengatakan itu hanya bercanda. Namun tidak. Beliau justru tersenyum santai. Seolah baru saja mengatakan sesuatu yang sangat normal. Anaknya rajin. Katanya lagi. Saya ajak sekalian bantu bawakan barang. Bu Tanti langsung mengangguk. Oh begitu. Lalu wanita itu menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang membuatku merasa sangat kecil. Pantesan pakaiannya sederhana. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku langsung menggenggam tas erat-erat. Air mataku hampir jatuh. Namun aku masih berusaha tenang. Mungkin ini hanya sekali. Mungkin Bu Yuliana sedang bercanda. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan. Aku terus mencoba berpikir positif. Tapi beberapa menit kemudian, semuanya justru menjadi lebih buruk. Karena satu persatu teman-teman Bu Yuliana mulai berdatangan. Dan setiap kali ada yang bertanya siapa aku, jawaban beliau selalu sama. Pembantu saya. Orang kampung yang bantu di rumah. Anaknya baik, jadi saya ajak sekalian. Setiap kali mendengarnya, hatiku terasa semakin hancur. Karena bukan hanya sekali. Bukan karena salah bicara. Ini sengaja. Sangat sengaja. Dan yang paling menyakitkan, Fikri mendengar semuanya. Dia berdiri di sana. Dia tahu aku istrinya. Dia tahu aku sedang dipermalukan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Tidak satu kata pun. Aku berkali-kali menatapnya. Berharap dia membela diriku. Berharap dia berkata, ini istri saya. Hanya itu. Satu kalimat saja. Namun kalimat itu tidak pernah keluar. Dan saat itulah sesuatu di dalam hatiku mulai retak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku membiarkanku dihina. Di depan banyak orang. Tanpa perlawanan. Tanpa keberanian. Tanpa rasa peduli. Beberapa saat kemudian acara semakin ramai. Orang-orang mulai duduk di meja masing-masing. Sementara aku masih berdiri di dekat sudut ruangan. Tiba-tiba aku mendengar beberapa wanita sedang berbisik. Mereka tidak sadar aku bisa mendengar. Kasihan ya. Pembantunya diajak juga. Tapi lumayan sih, bisa lihat hotel mewah. Lalu mereka tertawa. Tertawa kecil. Namun suara itu terasa jauh lebih keras di telingaku. Aku langsung menunduk. Menahan air mata sekuat mungkin. Karena aku tidak ingin menangis di depan mereka. Aku tidak ingin memberi kepuasan kepada orang-orang yang sedang merendahkanku. Namun penghinaan itu ternyata belum selesai. Belum sama sekali. Karena beberapa menit kemudian, saat acara makan siang dimulai, Bu Yuliana melakukan sesuatu yang membuat seluruh ballroom menoleh ke arahku. Dan saat itu terjadi, aku benar-benar merasa harga diriku diinjak-injak di depan semua orang. Aku disuruh melayani tamu seperti pembantu sungguhan. Aku masih berusaha menenangkan diriku. Meski dadaku terasa sesak. Meski harga diriku baru saja diinjak-injak di depan puluhan orang. Aku tetap memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku masih menghormati Fikri.
Aku masih menghormati keluarga yang selama ini kuanggap keluargaku sendiri. Acara makan siang mulai berlangsung. Para tamu duduk di meja masing-masing. Pelayan hotel mulai menghidangkan makanan. Suasana terlihat hangat dan meriah. Semua orang tertawa. Semua orang mengobrol. Kecuali aku. Aku duduk di ujung meja. Sendirian. Seperti orang yang tidak diharapkan hadir. Saat itulah Bu Yuliana tiba-tiba berdiri. Lalu memanggilku cukup keras. Salsa. Beberapa orang langsung menoleh. Aku berdiri. Iya, Bu. Beliau menunjuk meja lain. Tolong ambilkan minuman untuk Bu Tanti. Aku langsung terdiam. Karena di meja itu sudah ada pelayan hotel. Bahkan jumlah pelayannya cukup banyak. Namun entah kenapa, yang disuruh justru aku. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin beliau memang sedang membutuhkan bantuan. Jadi aku mengangguk. Baik, Bu. Aku berjalan menuju meja minuman. Mengambilkan yang diminta. Lalu mengantarkannya. Namun setelah itu, permintaan lain datang. Salsa, ambilkan tisu. Salsa, tolong bawakan tas saya. Salsa, ambilkan sendok. Salsa, ambilkan air mineral. 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Semua orang mulai memperlakukanku seperti pelayan sungguhan. Dan yang membuatku semakin sakit. Bu Yuliana terlihat menikmati semuanya. Aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Seolah penghinaan ini memang yang dia inginkan sejak awal. Air mataku mulai menggenang. Namun aku terus menahannya. Karena aku tidak ingin menangis. Tidak di tempat itu. Tidak di depan mereka. Tapi ujian hari itu ternyata belum selesai. Saat aku sedang membawa beberapa gelas minuman, aku mendengar seseorang tertawa. Lalu berkata cukup keras. Bu Yuli memang baik ya. Pembantunya sampai diajak jalan-jalan ke hotel mewah. Meja itu langsung tertawa. Beberapa orang bahkan ikut mengangguk. Iya. Kalau saya sih pembantu nggak bakal saya ajak. Nanti malah minder sendiri. Tawa kembali terdengar. Tanganku mulai gemetar. Bukan karena marah. Tapi karena terluka. Sangat terluka. Karena mereka menghina seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang membuka pintu penghinaan itu adalah ibu mertuaku sendiri. Aku menoleh ke arah Fikri. Berharap, sangat berharap, bahwa kali ini dia akan bicara. Bahwa kali ini dia akan menghentikan semuanya. Namun yang kulihat membuat dadaku semakin hancur. Fikri hanya menunduk. Diam. Tetap diam. Seolah semua ini bukan urusannya. Seolah wanita yang sedang dipermalukan itu bukan istrinya. Saat itulah sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Selama bertahun-tahun aku selalu mengalah. Selalu diam. Selalu berusaha memahami. Namun hari itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan aku harus menerima perlakuan seperti ini? Sampai kapan aku harus berpura-pura kuat? Dan sampai kapan suamiku akan terus diam? Tiba-tiba Bu Yuliana kembali berdiri. Beliau mengambil mikrofon. Lalu berkata, "Teman-teman." Semua orang menoleh. Aku juga. Beliau tersenyum lebar. Senyum yang membuat perasaanku semakin tidak nyaman. Lalu dengan santainya beliau berkata, "Kalau nanti ada yang butuh bantuan, tinggal panggil Salsa saja." Ruangan langsung dipenuhi tawa. Dia memang biasa melayani. Tawa itu semakin keras. Dan saat itulah, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku langsung menunduk. Tidak sanggup melihat wajah siapapun. Namun tepat ketika aku hampir meninggalkan ruangan, aku mendengar satu kalimat yang membuat langkahku terhenti. Bu Tanti menatapku sambil tersenyum meremehkan. Lalu berkata, "Memang cocok sih jadi pembantu."
Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak ingin diam lagi. Dan saat itulah aku mengambil ponsel dari dalam tas. Lalu menelepon seseorang yang selama ini tidak pernah ingin kulibatkan. Seseorang yang bahkan tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Dan tanpa mereka sadari, telepon itu akan menjadi awal dari kehancuran harga diri Bu Yuliana sendiri. Telepon yang membuat mereka menertawakanku. Air mataku masih mengalir. Meski aku berusaha menahannya. Meski aku terus mengingatkan diriku sendiri untuk tetap kuat. Tapi ada batas untuk setiap kesabaran. Dan hari itu, aku merasa sudah sampai di batas tersebut. Kalimat Bu Tanti masih terngiang di telingaku. Memang cocok sih jadi pembantu. Lalu disusul tawa beberapa orang di sekitarnya. Aku berdiri mematung. Ponsel berada di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke acara itu, aku tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga perasaan orang lain. Aku hanya memikirkan satu hal. Harga diriku. Karena selama 6 tahun aku diam. 6 tahun aku mengalah. 6 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi ternyata semua itu tidak pernah cukup. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka daftar kontak. Tanganku sedikit gemetar. Namun aku tetap menekan satu nama. Reza. Telepon langsung tersambung. Halo Kak. Suara adikku terdengar dari seberang. Aku memejamkan mata beberapa detik. Berusaha mengendalikan emosi. Za. Suaraku langsung pecah. Reza terdiam. Karena dia mengenalku. Dia tahu aku bukan tipe orang yang mudah menangis. Kak. Suaranya langsung berubah panik. Kakak kenapa? Air mataku kembali jatuh. Aku nggak apa-apa. Bohongku. Namun Reza langsung memotong. Jangan bohong. Aku menggigit bibir. Selama ini aku memang tidak pernah menceritakan perlakuan Bu Yuliana kepadanya. Aku tidak ingin keluargaku ikut sakit hati. Aku tidak ingin ada konflik. Tapi hari itu, aku sudah terlalu lelah. Aku cuma butuh kamu datang. Kataku pelan. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu Reza menjawab singkat. Kirim lokasi. Aku mengirim lokasi hotel. Dan hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada cerita. Karena aku tahu satu hal. Kalau Reza mendengar suaraku menangis, dia pasti akan datang. Apapun yang terjadi. Telepon berakhir. Aku mengusap air mata. Lalu memasukkan kembali ponsel ke tas. Namun ternyata beberapa orang memperhatikan apa yang kulakukan. Dan salah satunya adalah Bu Tanti. Siapa yang ditelepon? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Aku tidak menjawab. Namun Bu Yuliana malah ikut mendekat. Mungkin pacarnya di kampung. Katanya sambil tertawa kecil. Meja itu langsung tertawa lagi. Beberapa orang ikut menimpali. Atau keluarganya minta kiriman uang. Kasihan ya. Namanya juga orang susah. Tawa kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa sangat tenang. Karena entah kenapa, aku tahu semuanya akan berubah. Aku hanya tidak tahu seberapa besar perubahan itu. Beberapa menit berlalu. Acara kembali berjalan. Pak Adrian sebagai ketua reuni mulai memberikan sambutan. Semua orang duduk rapi. Sementara aku masih berada di meja paling belakang. Sendirian. Namun sesekali aku melihat jam. Karena aku tahu Reza tidak pernah datang terlambat. Tidak pernah. 7 menit. 8 menit. 9 menit. Dan tepat ketika seseorang kembali memanggilku untuk mengambilkan minuman, aku mendengar suara yang membuat seluruh ruangan menoleh. Suara kendaraan berhenti di depan hotel. Bukan satu, tapi beberapa. Bersamaan, para tamu mulai berbisik. Karena dari jendela kaca besar ballroom terlihat beberapa mobil mewah memasuki area depan hotel.
Mobil-mobil yang biasanya hanya dimiliki pejabat atau pengusaha besar. Aku melihat ekspresi Pak Adrian berubah. Begitu juga beberapa tamu lain. Karena mereka mengenali salah satu kendaraan tersebut. Suasana mulai ramai. Orang-orang saling bertanya, siapa yang datang? Ada tamu penting. Kok banyak pengawalnya? Bahkan Bu Yuliana ikut berdiri penasaran. Dan saat itulah, aku perlahan menghapus sisa air mata di wajahku. Karena aku tahu, orang yang kutunggu sudah datang, namun mereka belum tahu satu hal. Orang yang baru saja tiba di hotel itu, datang karena satu panggilan dariku. Dan dalam beberapa menit lagi, seluruh orang yang menertawakanku akan dibuat terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Kedatangan tamu yang membuat semua orang terdiam. Ballroom yang sejak tadi penuh tawa perlahan berubah sunyi. Semua mata mengarah ke pintu masuk hotel. Termasuk Bu Yuliana. Termasuk Bu Tanti. Termasuk Fikri. Beberapa mobil mewah berhenti berjejer di depan gedung. Mobil-mobil berwarna hitam mengilap yang langsung menarik perhatian seluruh tamu. Bahkan beberapa orang berdiri dari kursinya untuk melihat lebih jelas. Siapa itu? Ada pejabat datang? Atau pengusaha besar? Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Aku hanya diam. Masih berdiri di sudut ruangan. Masih dianggap pembantu oleh mereka semua. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa malu. Karena aku tahu siapa yang baru saja datang. Pintu utama hotel terbuka. Beberapa pria berpakaian rapi masuk lebih dulu. Mereka terlihat seperti staf profesional. Lalu setelah itu, seorang pria muda melangkah masuk. Tinggi, berwibawa, berpenampilan sederhana namun elegan. Dan saat melihat wajahnya, aku hampir menangis lagi. Karena itu Reza. Adikku. Adik yang selama ini selalu melindungiku. Adik yang tidak pernah tahan melihat kakaknya disakiti. Namun yang membuat seluruh ruangan mulai bingung bukan kedatangannya, melainkan reaksi orang-orang yang menyambutnya. Karena begitu Reza masuk, manajer hotel langsung berlari menghampiri. Bukan berjalan, tapi berlari. Lalu menundukkan kepala dengan hormat. Selamat datang Pak Reza. Seluruh tamu langsung saling berpandangan. Aku bisa melihat wajah Bu Yuliana mulai berubah. Karena jelas sekali, ini bukan sambutan untuk orang biasa. Belum selesai sampai di situ. Pak Adrian yang sejak tadi berdiri di panggung juga langsung turun. Cepat sekali. Lalu menghampiri Reza dengan senyum lebar. Pak Reza. Katanya ramah. Kami tidak menyangka Bapak bisa hadir. Aku langsung melihat ekspresi Bu Tanti. Wanita itu mulai terlihat kebingungan. Begitu juga beberapa tamu lainnya. Karena nama Reza ternyata dikenal oleh banyak orang di sana. Sementara mereka semua masih mengira aku hanyalah pembantu. Reza hanya mengangguk sopan. Lalu matanya mulai mencari seseorang. Dan saat tatapannya menemukan diriku, wajahnya langsung berubah. Karena dia melihat mataku yang merah. Dia melihat bekas air mata di wajahku. Dan aku tahu, dia langsung mengerti. Meski aku belum menjelaskan apapun, Reza berjalan ke arahku. Perlahan. Namun setiap langkahnya membuat suasana semakin tegang. Karena seluruh ruangan ikut memperhatikan. Tidak ada lagi yang berbicara. Tidak ada lagi yang tertawa. Semua hanya melihat. Dan saat Reza tiba di depanku, dia melakukan sesuatu yang membuat beberapa orang langsung membeku. Dia memelukku. Erat. Sangat erat. Seperti seorang adik yang baru menemukan kakaknya sedang terluka. Siapa yang bikin kakak nangis? Bisiknya. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena sejak datang ke acara itu, baru kali ini ada seseorang yang peduli pada perasaanku. Aku belum sempat menjawab. Namun Bu Yuliana buru-buru mendekat. Wajahnya terlihat tegang. Maaf. Katanya canggung. Anda siapa ya? Reza perlahan melepaskan pelukannya.
lalu menatap Bu Yuliana. Tatapan yang tenang, tapi membuat suasana semakin menegangkan. "Saya Reza," jawabnya. Bu Yuliana mengangguk. Masih belum memahami situasi. "Kenalan Salsa." Aku bisa melihat rahang Reza mengeras. Karena pertanyaan itu terdengar seperti penghinaan setelah apa yang baru saja terjadi. Namun Reza tetap tenang. Lalu menjawab dengan satu kalimat sederhana. Kalimat yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. "Saya adiknya." Wajah Bu Yuliana langsung berubah. Bu Tanti juga ikut terdiam. Namun mereka masih belum memahami siapa sebenarnya Reza. Mereka masih belum tahu kenapa manajer hotel menyambutnya seperti tamu kehormatan. Mereka masih belum tahu kenapa Pak Adrian terlihat begitu hormat kepadanya. Dan mereka juga belum tahu bahwa pria yang mereka lihat berdiri di depanku itu bukan sekadar adik kandungku. Karena beberapa detik kemudian, Pak Adrian mengambil mikrofon, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat gelas di tangan Bu Yuliana hampir terlepas. "Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan salah satu tamu paling penting yang hadir hari ini." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena aku tahu, setelah kalimat itu, kebohongan Bu Yuliana akan mulai runtuh satu persatu. Orang yang mereka hina ternyata kakak dari tamu VIP. Seluruh ballroom mendadak sunyi. Tidak ada suara sendok. Tidak ada suara obrolan. Bahkan musik yang tadi terdengar pelan seakan menghilang dari pendengaranku. Semua mata tertuju pada Pak Adrian yang sedang berdiri memegang mikrofon. Sementara Bu Yuliana berdiri tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat bingung. Namun aku bisa melihat kegelisahan mulai muncul di matanya. Karena sejak Reza datang, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pak Adrian tersenyum ke arah Reza, lalu berkata, "Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal beliau." Beberapa tamu langsung saling berbisik. "Reza Pratama, yang pemilik grup perusahaan itu, yang sering masuk majalah bisnis." Aku melihat wajah Bu Tanti mulai berubah. Begitu juga Bu Yuliana. Karena perlahan mereka mulai menyadari siapa pria yang berdiri di depanku. Pak Adrian melanjutkan. Beliau adalah salah satu pengusaha muda paling sukses di kota ini. Dan perusahaan beliau menjadi salah satu sponsor terbesar acara reuni tahun ini. Ruangan langsung ramai. Suara bisikan terdengar di mana-mana. Beberapa orang terlihat terkejut. Beberapa terlihat tidak percaya. Dan beberapa mulai menatapku dengan pandangan yang berbeda. Sementara Bu Yuliana mulai terlihat pucat. Karena orang yang baru saja diajak bicara dengan nada meremehkan, ternyata bukan orang sembarangan. Namun kejutan itu belum selesai. Belum sama sekali. Karena Pak Adrian kemudian tersenyum. Lalu berkata, dan yang paling membanggakan, beliau selalu mengakui bahwa kesuksesannya banyak dipengaruhi oleh kakak perempuan yang sangat beliau hormati. Jantungku langsung berdebar. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan aku mulai melihat wajah Bu Yuliana kehilangan warna. Pak Adrian menoleh ke arahku. Lalu mengangkat tangannya. Yaitu Ibu Salsabila. Seluruh ruangan langsung menoleh kepadaku. Seketika. Seperti gelombang. Semua mata berpindah ke arah wanita yang sejak tadi mereka kira hanya pembantu. Aku. Wanita yang beberapa menit lalu disuruh mengambilkan minuman. Wanita yang ditertawakan. Wanita yang dihina sebagai orang kampung. Kini menjadi pusat perhatian seluruh ballroom. Aku melihat wajah Bu Tanti membeku. Benar-benar membeku. Karena wanita yang tadi berkata, memang cocok jadi pembantu. Kini berdiri tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Bu Yuliana terlihat semakin gelisah. Namun Reza belum selesai. Dia perlahan mengambil mikrofon dari tangan Pak Adrian, lalu menatap seluruh ruangan. Suaranya tenang. Namun setiap kata yang keluar terdengar jelas. "Saya memang pengusaha," katanya. "Tapi sebelum saya berhasil,
Ada seseorang yang membantu biaya kuliah saya. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tahu cerita itu. Cerita yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun di keluarga Fikri. Termasuk Bu Yuliana. Saat saya tidak punya uang. Lanjut Reza. Kakak saya bekerja siang malam. Beliau mengorbankan banyak hal supaya saya bisa menyelesaikan pendidikan. Suasana semakin hening. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang tahu. Dan yang paling terkejut adalah Fikri. Aku bisa melihat wajah suamiku berubah. Karena bahkan dia tidak mengetahui seluruh pengorbanan yang pernah kulakukan. Kalau hari ini saya dianggap berhasil. Kata Reza. Orang pertama yang harus dihormati bukan saya. Matanya menatapku. Tapi kakak saya. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang membelaku. Ada seseorang yang mengingat semua perjuanganku. Dan ada seseorang yang tidak membiarkan harga diriku diinjak begitu saja. Namun tepat saat suasana menjadi sangat emosional, Pak Adrian tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat seluruh ballroom semakin gempar. Dia menatap Bu Yuliana, lalu berkata, Bu Yuli, kalau saya tidak salah, bukankah ibu tadi memperkenalkan Ibu Salsabila sebagai pembantu? Ruangan langsung sunyi lagi. Sunyi yang jauh lebih menakutkan. Karena sekarang, semua orang mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk pertama kalinya, Bu Yuliana tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Mertuaku mulai panik di depan semua orang. Ballroom hotel mendadak terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Bu Yuliana. Wanita yang sejak tadi terlihat begitu bangga. Begitu percaya diri. Begitu menikmati saat aku dipermalukan. Kini berdiri kaku di tempatnya. Karena pertanyaan Pak Adrian barusan seperti tamparan keras. Bukankah ibu tadi memperkenalkan Ibu Salsabila sebagai pembantu? Tidak ada yang bisa mengabaikan pertanyaan itu. Karena terlalu banyak orang yang mendengarnya. Terlalu banyak saksi. Dan yang paling buruk, semuanya baru saja mengetahui siapa sebenarnya aku. Bu Yuliana mencoba tersenyum. Namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Oh, katanya gugup. Tadi cuma bercanda. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Karena semua yang terjadi sejak awal jelas bukan candaan. Aku dipanggil seperti pelayan. Disuruh mengambil minuman. Disuruh membawa barang. Dan diperkenalkan berkali-kali sebagai pembantu. Tidak mungkin itu hanya candaan. Bu Tanti yang sejak tadi duduk di dekatnya juga mulai terlihat tidak nyaman. Karena dia ikut tertawa. Ikut menghina. Dan ikut memperlakukanku dengan buruk. Sementara itu Reza masih berdiri di sampingku. Wajahnya tenang. Namun aku mengenalnya dengan sangat baik. Aku tahu dia sedang menahan marah. Sangat marah. Bercanda. Suara Reza terdengar pelan. Namun seluruh ruangan bisa mendengarnya. Kalau itu bercanda. Kenapa kakak saya sampai menangis? Ruangan kembali sunyi. Bu Yuliana langsung kehilangan jawaban. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat wanita yang selalu percaya diri itu benar-benar panik. Tangannya mulai gelisah. Matanya tidak lagi berani menatap orang-orang di sekitarnya. Karena sekarang keadaan berbalik. Orang-orang yang tadi tertawa bersamanya, mulai menjauh. Dan itu baru permulaan. Pak Adrian kemudian mengambil mikrofon lagi. Sejujurnya saya cukup terkejut. Katanya. Karena selama ini saya mengenal keluarga Bu Salsabila dengan sangat baik. Aku langsung menoleh. Begitu juga semua tamu. Karena kalimat itu terdengar mengejutkan. Pak Adrian tersenyum ke arahku. Ayah beliau pernah menjadi guru saya. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tidak menyangka. Beliau adalah salah satu guru paling dihormati di kota kami.
Lanjutnya, dan keluarga mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat menjaga pendidikan dan integritas. Suasana mulai berubah. Sangat berubah. Kalimat-kalimat yang tadi merendahkanku perlahan menghilang. Kini justru banyak orang terlihat malu. Karena mereka sudah ikut menghakimi seseorang tanpa mengenalnya. Namun kejutan berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu tamu pria yang duduk di dekat panggung tiba-tiba berdiri. Dia terlihat seperti pengusaha sukses berusia sekitar 50 tahun. "Saya kenal Bu Salsabila," katanya. Aku langsung mengernyit. Karena aku tidak mengenalnya. Namun pria itu tersenyum. "Mungkin ibu tidak ingat. 2 tahun lalu perusahaan saya hampir bangkrut." Aku mulai mengingat sesuatu. Dan tiba-tiba wajah pria itu terasa familiar. Ya, aku pernah bertemu dengannya. Saat itu dia datang ke kantor Fikri. Dan tanpa banyak orang tahu, aku membantu menyusun proposal kerjasama yang akhirnya menyelamatkan perusahaannya. Pria itu menatap seluruh ruangan. Kalau bukan karena masukan dari Bu Salsabila, perusahaan saya mungkin sudah tutup. Suasana semakin gempar. Kini satu demi satu fakta mulai muncul. Dan setiap fakta membuat posisi Bu Yuliana semakin sulit. Sementara Fikri hanya berdiri diam. Sangat diam. Wajahnya terlihat pucat. Karena untuk pertama kalinya, dia mulai melihat bagaimana orang lain menghargai istrinya. Sementara dirinya sendiri gagal melakukannya. Namun semua itu belum seberapa. Karena beberapa menit kemudian, Pak Adrian membuka sebuah fakta yang bahkan tidak diketahui Bu Yuliana. Fakta yang membuat wajah Fikri langsung berubah. Dan fakta itu akan mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, orang yang diam-diam membantu kesuksesan keluarga mereka ternyata adalah aku sendiri. Fakta yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Aku berdiri diam, masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Beberapa menit lalu aku hanyalah pembantu di mata mereka. Kini satu persatu orang justru mulai menceritakan hal-hal yang bahkan tidak pernah diketahui Bu Yuliana. Suasana ballroom benar-benar berubah. Orang-orang yang tadi tertawa kini terlihat canggung. Sebagian bahkan tidak berani menatapku. Sementara Bu Yuliana duduk dengan wajah pucat. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa paling benar itu terlihat kehilangan kendali. Namun semuanya belum selesai. Pak Adrian kembali mengambil mikrofon, lalu menatap ke arahku. "Saya sebenarnya baru tahu beberapa tahun belakangan," katanya, "bahwa ada sosok yang selalu bekerja di belakang layar." Aku mulai merasa tidak nyaman, karena firasatku mengatakan pembicaraan ini mengarah kepadaku. Dan benar saja. Pak Adrian kemudian menoleh ke arah Fikri. Pak Fikri mungkin tidak tahu. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena sekarang seluruh ruangan menatap kami. Saat bisnis Pak Fikri masih kecil, ada seseorang yang beberapa kali datang ke kantor kami untuk membantu menyusun proposal kerjasama. Wajah Fikri langsung berubah. Aku tahu dia mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dia sadari. Karena dulu, aku memang sering membantunya diam-diam. Saat bisnisnya masih kesulitan. Saat dia sibuk mengejar klien. Saat dia kewalahan mengurus administrasi. Aku sering begadang. Membuat laporan. Menyusun presentasi. Memeriksa kontrak. Dan mencari informasi pasar. Tapi aku tidak pernah meminta pujian. Karena saat itu aku berpikir, kami adalah tim. Keberhasilan suamiku adalah keberhasilanku juga. Namun ternyata, pengorbanan itu tidak pernah dihargai. Pak Adrian melanjutkan. Proposal yang membuat perusahaan Pak Fikri mendapatkan kontrak pertamanya. Dibuat oleh Bu Salsabila. Ruangan langsung gempar. Aku melihat beberapa orang saling berpandangan. Sedangkan Fikri membeku. Benar-benar membeku.
Karena selama ini dia mengira keberhasilan itu murni hasil kerjanya sendiri. Padahal tidak. Aku ada di belakangnya. Aku membantu tanpa pernah meminta nama dicantumkan. Aku membantu tanpa pernah ingin terlihat. Air mataku mulai menggenang. Karena semua kenangan itu kembali muncul. Malam-malam panjang. Lembur bersama. Menemani Fikri yang hampir menyerah. Dan semua itu kini terasa seperti cerita lama yang menyakitkan. Pak Adrian belum selesai. Dan bukan hanya itu. Jantungku semakin tidak tenang. Karena ada satu rahasia yang selama ini memang kusimpan. Rahasia yang bahkan Fikri tidak tahu. 3 tahun lalu. Kata Pak Adrian. Saat perusahaan Pak Fikri hampir gagal mendapatkan pinjaman usaha. Fikri langsung mengangkat kepala. Karena dia sangat mengingat masa itu. Masa ketika bisnisnya hampir tutup. Masa ketika semua bank menolak pengajuan kredit. Masa ketika dia hampir menyerah. Pak Adrian lalu menghela napas. Ada seseorang yang memberikan jaminan pribadi agar pengajuan itu disetujui. Ballroom kembali sunyi. Aku langsung memejamkan mata. Karena aku tahu apa yang akan diucapkannya. Dan aku tidak pernah ingin hal itu diketahui. Orang itu adalah Bu Salsabila. Suara orang-orang langsung terdengar. Beberapa bahkan tampak terkejut. Sementara Fikri menatapku dengan mata membesar. Apa? Bisiknya. Aku menunduk. Karena memang benar. Saat itu aku diam-diam menjaminkan tanah peninggalan ayahku. Tanah yang sangat berharga bagi keluargaku. Tanah yang menjadi satu-satunya aset besar yang kami miliki. Aku melakukannya tanpa memberitahu siapapun. Karena aku ingin menyelamatkan usaha suamiku. Dan karena aku percaya kepadanya. Namun hari ini, semua rahasia itu terbongkar. Air mata mulai mengalir di wajah Fikri. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sangat besar di matanya. Sementara Bu Yuliana terlihat semakin pucat. Karena sekarang seluruh ruangan tahu satu hal. Wanita yang dia hina sebagai pembantu, ternyata adalah salah satu alasan kenapa keluarganya bisa hidup nyaman hari ini. Namun yang lebih mengejutkan lagi, masih ada satu fakta terakhir yang belum diketahui siapapun. Dan fakta itu akan membuat seluruh tamu berdiri dari kursinya karena tidak percaya. Karena ternyata, tempat reuni mewah yang digunakan hari itu memiliki hubungan yang tidak pernah dibayangkan Bu Yuliana sebelumnya. Gedung ini ternyata menyimpan rahasia yang membuat mertuaku terdiam. Ballroom sudah tidak lagi sama. Orang-orang yang tadi memandangku rendah kini justru menatapku dengan ekspresi berbeda. Ada yang terkejut, ada yang malu, ada yang tidak percaya, dan ada yang mulai merasa bersalah. Sementara aku berdiri diam. Jujur saja, aku tidak menikmati semua perhatian itu. Aku tidak datang ke acara reuni untuk membuktikan siapa diriku. Aku hanya ingin dihormati sebagai manusia. Itu saja. Namun keadaan sudah berubah. Dan perubahan itu membuat Bu Yuliana semakin gelisah. Aku bisa melihat tangannya terus bergerak. Sesekali beliau merapikan tasnya. Sesekali mengusap wajahnya. Seolah sedang mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin sulit. Tapi yang paling membuatnya tidak nyaman adalah tatapan orang-orang. Karena kini bukan aku yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan dirinya. Tiba-tiba Pak Adrian kembali mengambil mikrofon. Sebenarnya masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Katanya. Aku langsung menoleh. Entah kenapa jantungku kembali berdebar. Karena dari ekspresinya, aku tahu dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Sangat penting. Banyak yang mungkin belum tahu. Lanjutnya, kenapa saya sangat menghormati Bu Salsabila dan keluarganya. Suasana kembali hening. Bahkan para pelayan hotel ikut berhenti sejenak untuk mendengarkan. Pak Adrian lalu tersenyum ke arahku. 3 tahun lalu. Saat hotel ini hampir gagal melakukan renovasi besar. Aku langsung mengingat kejadian itu.
Karena saat itu memang ada masalah cukup besar. Dan secara tidak langsung keluargaku ikut terlibat. Ada investor yang membantu proyek tersebut, kata Pak Adrian. Beberapa tamu mulai mengangguk. Namun mereka belum memahami kemana arah pembicaraan ini. Sampai akhirnya Pak Adrian melanjutkan. Investor itu adalah perusahaan milik keluarga Reza. Ruangan langsung ramai. Suara bisikan terdengar di mana-mana. Karena sebagian besar tamu baru mengetahui fakta tersebut. Namun kejutan sebenarnya belum datang. Pak Adrian mengangkat tangannya. Meminta semua kembali tenang. Lalu berkata, dan orang yang pertama kali mempertemukan kami dengan keluarga Reza. Dia menatapku. Adalah Bu Salsabila. Aku langsung menunduk. Karena memang benar. Dulu aku memperkenalkan Pak Adrian kepada Reza saat proyek hotel hampir terhenti. Bukan karena ingin keuntungan. Melainkan karena aku tidak ingin banyak orang kehilangan pekerjaan jika proyek itu gagal. Namun aku tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada keluarga suamiku. Suasana ballroom kembali gempar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Bu Yuliana benar-benar kehilangan warna. Karena sekarang keadaan sudah berbalik sepenuhnya. Gedung yang menjadi tempat dirinya mempermalukanku, ternyata memiliki hubungan dengan keluargaku sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena tiba-tiba seorang wanita yang tadi ikut menertawakanku berdiri. Wanita itu berjalan mendekat. Lalu berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Bu Salsabila. Maafkan saya. Aku langsung terdiam. Belum pernah sebelumnya ada orang yang meminta maaf kepadaku di depan banyak orang seperti itu. Namun ternyata dia bukan satu-satunya. Beberapa tamu lain ikut berdiri. Satu persatu. Dan suasana yang tadi penuh penghinaan berubah menjadi suasana penuh penyesalan. Sementara Bu Yuliana hanya duduk membisu. Karena kini tidak ada lagi yang tertawa bersamanya. Tidak ada lagi yang mendukungnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dipandang rendah oleh lingkungan sekitarnya. Namun saat semua orang mulai meminta maaf kepadaku, aku melihat Fikri berdiri dari kursinya. Wajahnya penuh air mata. Dan cara dia menatapku membuat dadaku sesak. Karena aku tahu, akhirnya dia menyadari sesuatu yang seharusnya sudah dia sadari sejak lama. Bahwa wanita yang selama ini dia diamkan saat dihina, adalah orang yang paling banyak berkorban untuk hidupnya. Dan beberapa detik kemudian, Fikri mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ballroom kembali sunyi. Salsa. Suaranya bergetar. Aku harus mengatakan sesuatu di depan semua orang. Dan apa yang akan diucapkannya setelah itu, akan membuatku semakin terluka daripada semua penghinaan yang terjadi hari ini. Pengakuan Fikri yang justru membuat hatiku semakin hancur. Seluruh ballroom kembali sunyi. Semua orang menatap ke arah Fikri, termasuk aku. Pria yang sejak awal hanya diam. Pria yang membiarkanku dihina. Pria yang tidak mengatakan apapun saat ibunya memperkenalkanku sebagai pembantu. Kini berdiri dengan mata merah dan suara bergetar. Salsa. Katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Karena jujur saja, aku sudah terlalu lelah. Terlalu lelah berharap dia membelaku. Terlalu lelah menunggu dia memilih berdiri di sampingku. Dan sekarang, setelah semuanya terbongkar, setelah semua orang tahu siapa diriku, aku tidak tahu lagi apa yang harus kurasakan. Fikri mengusap wajahnya. Tangannya gemetar. Lalu dia mengambil mikrofon dari Pak Adrian. Saya harus jujur, katanya. Suasana menjadi semakin tegang. Karena semua orang tahu, kalau seorang pria berbicara dengan wajah seperti itu, berarti ada sesuatu yang besar sedang dipendam. Fikri menatapku. Tatapan yang sudah sangat lama tidak kulihat. Tatapan penuh penyesalan.
Selama ini saya pikir saya sudah menjadi suami yang baik, katanya. Air mataku mulai menggenang. Karena kalimat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang menyakitkan. Dan ternyata benar. Saya selalu mengira keberhasilan saya adalah hasil kerja keras saya sendiri. Fikri menunduk. Saya selalu mengira saya yang paling berjuang. Suasana semakin hening. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas. Padahal saya salah. Air mata mulai jatuh di wajahnya. Orang yang paling banyak berkorban justru istri saya. Beberapa tamu terlihat ikut berkaca-kaca. Namun anehnya, aku tidak merasa lega. Aku justru merasa semakin sakit. Karena pengakuan itu datang terlalu terlambat. Sangat terlambat. Fikri melanjutkan. Saat bisnis saya hampir gagal, dia yang membantu. Saat saya kehilangan semangat, dia yang menguatkan. Saat semua orang meragukan saya, dia yang percaya kepada saya. Tangisku mulai jatuh. Karena semua itu benar. Namun selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun dia mengatakannya. Tidak pernah. Dan hari ini, dia baru menyadarinya setelah aku dipermalukan di depan banyak orang. Itulah yang membuatku semakin terluka. Karena penghargaan yang datang setelah penghinaan, rasanya berbeda. Sangat berbeda. Tiba-tiba Fikri menatap seluruh ruangan. Lalu berkata, dan yang paling membuat saya malu. Jantungku berdetak lebih cepat. Karena suaranya mulai pecah. Hari ini, saat istri saya dihina, saya tidak membelanya. Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Karena semua orang tahu. Itulah fakta yang paling menyakitkan. Bukan penghinaan Bu Yuliana. Bukan ejekan Bu Tanti. Melainkan diamnya seorang suami. Diam yang melukai lebih dalam daripada kata-kata. Air mata terus mengalir di wajah Fikri. Saya pengecut. Katanya. Saya takut menyakiti perasaan ibu. Tapi saya justru menghancurkan perasaan istri saya sendiri. Dadaku terasa sesak. Karena itulah yang selama ini ingin kudengar. Namun sekaligus yang paling menyakitkan untuk didengar. Karena akhirnya dia mengerti. Tapi setelah semuanya terjadi, setelah aku dipermalukan, setelah aku menangis, setelah harga diriku diinjak, dan setelah hatiku hancur, tiba-tiba Bu Yuliana berdiri. Wajahnya terlihat tidak terima. Fikri, serunya. Semua orang langsung menoleh. Kamu menyalahkan ibu sekarang. Suasana langsung memanas. Karena untuk pertama kalinya, ibu dan anak itu berdiri berhadapan di depan banyak orang. Fikri menatap ibunya. Lama sekali. Lalu dengan suara yang sangat tenang dia berkata, "Bukan. Aku menyalahkan diriku sendiri." Air mata kembali jatuh dari matanya. Karena aku membiarkan semuanya terjadi. Aku langsung menunduk. Karena aku tidak sanggup melihat lebih lama. Hari ini terlalu berat. Terlalu banyak luka yang terbuka. Terlalu banyak kenyataan yang akhirnya terungkap. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Aku tidak ingin berada di ruangan itu lagi. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf. Aku tidak ingin mendengar penyesalan. Aku hanya ingin pergi. Pergi dari tempat yang telah merendahkan harga diriku. Tanpa mengatakan apapun, aku mengambil tas. Lalu berjalan menuju pintu keluar ballroom. Namun saat aku melangkah pergi, aku mendengar suara Fikri memanggil namaku dengan penuh kepanikan. Salsa. Aku tidak berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Dan saat itulah, Fikri berlari mengejarku keluar hotel. Sementara seluruh tamu hanya bisa menyaksikan dengan wajah tegang. Karena mereka tahu, keputusan yang akan kuambil setelah ini mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Akhirnya aku mengatakan semua yang selama ini kupendam. Aku terus berjalan menuju pintu keluar hotel.
Langkahku cepat. Bukan karena marah. Tapi karena aku merasa kalau aku tetap berada di sana lebih lama, aku akan benar-benar hancur. Air mataku tidak berhenti mengalir. Selama 6 tahun. 6 tahun aku menahan banyak hal. Penghinaan. Perbandingan. Sindiran. Perlakuan yang membuatku merasa tidak pernah cukup. Dan hari ini, semuanya meledak sekaligus. Aku hampir sampai di area parkir ketika suara langkah kaki terdengar dari belakang. Salsa. Aku tahu suara itu. Fikri. Aku tetap berjalan. Namun beberapa detik kemudian dia berhasil menyusul. Tunggu. Katanya terengah-engah. Aku berhenti. Bukan karena ingin mendengarnya. Tapi karena aku terlalu lelah untuk terus berlari dari kenyataan. Aku membalikkan badan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat Fikri menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Maaf. Katanya. Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang pahit. Tawa yang bahkan membuatku sendiri ingin menangis lagi. Kamu tahu nggak? Kataku pelan. Hari ini semua orang minta maaf. Fikri terdiam. Teman-teman ibumu minta maaf. Pak Adrian minta maaf karena nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan orang yang nggak kenal aku minta maaf. Air mataku kembali jatuh. Tapi satu-satunya orang yang paling aku tunggu. Aku menatap matanya. Justru diam. Fikri langsung menunduk. Karena dia tahu. Aku sedang berbicara tentang dirinya. Dan memang benar. Yang paling menyakitkan hari ini bukan penghinaan Bu Yuliana. Bukan ejekan Bu Tanti. Bukan tawa para tamu. Melainkan diamnya seorang suami. Diam yang membuatku merasa sendirian. Sangat sendirian. Salsa. Aku salah. Aku mengangguk. Iya. Jawabanku membuat Fikri langsung membeku. Karena mungkin selama ini dia mengira aku akan langsung memaafkannya. Seperti biasanya. Seperti 6 tahun terakhir. Namun kali ini berbeda. Sangat berbeda. Aku memang salah. Ulangnya. Aku takut menyakiti ibu. Aku tersenyum pahit. Dan kamu memilih menyakiti aku. Kalimat itu membuat Fikri langsung menangis lagi. Karena itulah kenyataannya. Sesederhana itu. Aku menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya, aku mengatakan semua yang selama ini kusimpan. Semua. Tanpa tersisa. Kamu tahu nggak berapa kali aku menangis karena ibumu? Fikri diam. Kamu tahu nggak berapa kali aku pura-pura kuat supaya rumah tangga kita tetap baik-baik saja? Air mataku semakin deras. Kamu tahu nggak berapa kali aku dihina karena keluargaku dianggap nggak cukup kaya? Fikri tidak mampu menjawab, karena dia memang tidak tahu. Atau mungkin, dia memilih tidak ingin tahu. Aku nggak pernah minta dibela setiap saat. Kataku, aku cuma ingin sekali saja. Suaraku mulai bergetar. Sekali saja kamu bilang kalau aku istrimu. Tangisku pecah. Karena ternyata luka terbesar itu berasal dari hal yang sangat sederhana. Aku tidak butuh pujian. Aku tidak butuh penghormatan. Aku hanya ingin diakui. Sebagai istrinya. Sebagai keluarga. Sebagai seseorang yang layak dihormati. Namun bahkan itu pun tidak kudapatkan. Fikri langsung menutup wajahnya. Tangisnya terdengar jelas. Aku gagal jadi suami. Bisiknya. Aku tidak menjawab. Karena saat itu, aku juga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kami sama-sama menangis. Di area parkir hotel. Di tengah keramaian yang perlahan mulai menjauh. Namun ada satu hal yang belum kukatakan. Satu luka yang selama ini paling kusimpan rapat. Dan akhirnya malam itu aku mengungkapkannya. Kamu tahu apa yang paling membuatku hancur hari ini? Fikri mengangkat kepala. Aku menatapnya lama. Lalu berkata, aku datang ke acara itu dengan harapan. Air mataku jatuh lagi.
Aku pikir setelah 6 tahun, ibumu akhirnya mulai menerimaku. Fikri langsung membeku, karena dia tahu. Harapan itu yang membuatku bersedia datang. Harapan itu yang membuatku bertahan. Dan harapan itu pula yang dihancurkan di depan banyak orang. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang begitu besar di wajahnya. Namun saat suasana semakin emosional, ponsel Fikri tiba-tiba berdering. Dia melihat layar. Dan seketika wajahnya berubah. Pucat. Sangat pucat. Mas? Tanyaku. Fikri menelan ludah. Lalu berkata dengan suara gemetar. Ibu. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena dari ekspresinya, aku tahu sesuatu telah terjadi. Dan apa yang akan terjadi pada Bu Yuliana malam itu, akan menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Untuk pertama kalinya, mertuaku menangis. Jantungku langsung berdebar. Melihat wajah Fikri yang tiba-tiba pucat, perasaanku langsung tidak enak. Ada apa, Mas? Tanyaku cepat. Fikri menatap layar ponselnya beberapa detik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu dia berkata pelan, Ibu pingsan. Tubuhku langsung membeku. Meski semua yang terjadi hari itu sangat menyakitkan, aku tidak pernah berharap sesuatu yang buruk menimpa Bu Yuliana. Tidak pernah. Fikri langsung berlari menuju ballroom. Aku refleks mengikutinya. Saat kami masuk kembali ke dalam ruangan, suasana sudah berubah kacau. Beberapa orang berdiri, beberapa panik, dan di dekat salah satu meja, aku melihat Bu Yuliana duduk lemas dengan wajah pucat. Bu Tanti terus memegang tangannya. Yuli, tarik napas pelan. Fikri langsung berlutut di depan ibunya. Bu. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat seorang ibu yang selama ini selalu terlihat kuat, selalu terlihat paling benar, dan selalu terlihat percaya diri. Kini tampak rapuh. Sangat rapuh. Beberapa menit kemudian dokter hotel datang memeriksa. Syukurlah kondisinya tidak terlalu serius. Hanya tekanan darah yang naik akibat emosi berlebihan. Namun wajah Bu Yuliana tetap terlihat sangat lelah. Seolah beban yang selama ini dipikulnya tiba-tiba runtuh sekaligus. Aku berdiri agak jauh. Tidak tahu harus mendekat atau tidak. Karena sejujurnya, hatiku masih terluka. Sangat terluka. Namun tiba-tiba Bu Yuliana mengangkat kepalanya. Matanya mencari sesuatu. Lalu berhenti tepat ke arahku. Kami saling menatap. Beberapa detik. Lama sekali. Dan yang terjadi setelah itu membuat seluruh ruangan terdiam. Karena untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat air mata jatuh dari mata Bu Yuliana. Benar-benar jatuh. Bukan marah. Bukan kesal. Tapi menangis. Wanita yang selama ini begitu keras akhirnya menangis. Salsa. Suaranya sangat pelan. Aku tidak bergerak. Tidak karena benci. Tapi karena terkejut. Selama 6 tahun, aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Bu Yuliana kembali menangis. Tangannya gemetar. Maafkan ibu. Seluruh ruangan langsung sunyi. Bu Tanti bahkan terlihat menutup mulutnya sendiri. Karena tidak ada yang menyangka. Aku juga tidak. Maafkan ibu. Ulangnya lagi. Air mataku mulai menggenang. Karena ada sesuatu dalam suaranya yang berbeda. Bukan sekadar formalitas. Bukan sekadar menjaga muka. Tapi penyesalan. Penyesalan yang sangat dalam. Ibu salah. Tangisnya semakin keras. Ibu terlalu sibuk melihat siapa keluargamu. Terlalu sibuk melihat apa yang kamu punya. Sampai lupa melihat hati kamu. Dadaku terasa sesak. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ingin kudengar. Bertahun-tahun. Namun saat akhirnya keluar, rasanya justru membuatku ingin menangis lebih keras. Bu Yuliana memandangku.
Matanya merah. Kamu selalu baik sama ibu. Tapi ibu terus menyakitimu. Air mata semakin deras mengalir di wajahnya. Dan hari ini, ibu mempermalukan orang yang justru paling menghormati ibu. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua hanya mendengarkan. Karena permintaan maaf itu terasa begitu tulus. Namun luka yang kuterima juga tidak kecil. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan mendekat. Bukan karena semuanya sudah selesai. Bukan karena aku langsung memaafkan. Tapi karena aku tidak ingin membalas luka dengan kebencian. Aku berdiri di depan Bu Yuliana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau menundukkan kepala di hadapanku. Ibu malu. Bisiknya, sangat malu. Tangisku akhirnya jatuh. Karena aku bisa melihat penyesalan itu. Benar-benar melihatnya. Namun ada satu hal yang masih belum selesai. Satu masalah yang selama ini menjadi akar dari semuanya. Fikri. Karena meskipun Bu Yuliana sudah meminta maaf, aku masih belum tahu apakah aku bisa melupakan sikap diam suamiku hari ini. Dan tepat saat aku memikirkan hal itu, Bu Yuliana tiba-tiba menggenggam tangan Fikri. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Kalau kamu masih diam seperti tadi, kamu akan kehilangan istrimu. Fikri langsung membeku. Begitu juga aku. Karena untuk pertama kalinya, ibu yang selama ini selalu dibelanya, justru berdiri di pihakku. Dan malam itu, Fikri harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan menentukan apakah rumah tangga kami masih memiliki masa depan, atau benar-benar berakhir selamanya. Untuk pertama kalinya, Fikri memilih berdiri di sisiku. Suasana ballroom masih dipenuhi emosi. Sebagian tamu masih terdiam. Sebagian lagi terlihat menunduk malu. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi penghinaan. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan di tengah semua itu, aku berdiri memandangi Fikri. Pria yang selama 6 tahun menjadi suamiku. Pria yang kucintai. Pria yang hari ini membuat hatiku hancur. Sementara Bu Yuliana masih memegang tangannya erat. Matanya merah karena menangis. Lalu beliau kembali mengulang kalimat yang baru saja diucapkannya. Kalau kamu masih diam seperti tadi, kamu akan kehilangan istrimu. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu, kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu peringatan. Peringatan dari seorang ibu yang akhirnya menyadari kesalahannya. Fikri menunduk. Lama sekali. Aku bisa melihat dadanya naik turun. Seolah dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan mungkin memang begitu. Karena selama ini dia selalu berada di tengah. Di antara ibunya dan istrinya. Namun masalahnya, selama ini dia selalu memilih diam. Dan diam ternyata juga sebuah pilihan. Pilihan yang melukai. Akhirnya Fikri mengangkat kepala. Matanya menatap ibunya. Lalu menatapku. Kemudian dia menarik napas panjang. Dan berkata sesuatu yang tidak pernah kudengar selama 6 tahun pernikahan kami. Aku salah. Air mata kembali muncul di matanya. Aku terlalu lama bersembunyi di balik kata menghormati orang tua. Ruangan menjadi semakin hening. Padahal yang kulakukan sebenarnya adalah takut mengambil sikap. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar jujur. Sangat jujur. Tanpa alasan. Tanpa pembelaan. Tanpa mencari kambing hitam. Aku gagal melindungi istriku. Tangisnya pecah lagi. Dan itu kesalahanku. Aku memejamkan mata. Karena kalimat itu terasa begitu berat. Begitu lama kutunggu. Dan begitu menyakitkan saat akhirnya keluar. Fikri lalu menoleh ke arah seluruh tamu. Saya ingin semua orang di ruangan ini tahu. Suaranya kini lebih tegas. Wanita ini bukan hanya istri saya. Dia menunjuk ke arahku.
Dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Aku langsung menunduk. Karena air mataku kembali jatuh. Kalau hari ini saya punya usaha. Kalau hari ini saya punya rumah. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini. Itu karena dia. Suara beberapa tamu mulai terdengar bergetar. Bahkan Bu Tanti terlihat menghapus air mata. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Karena Fikri berjalan mendekat kepadaku. Lalu berdiri tepat di hadapanku. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang berani berbicara. Dan di depan puluhan tamu itu, Fikri melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dia menundukkan kepalanya kepadaku. Seorang suami menundukkan kepala kepada istrinya. Bukan karena rendah, tapi karena menyesal. Maafkan aku. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku tetap akan memintanya. Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Karena tidak ada wanita yang menikah untuk diperlakukan seperti hari ini. Dan tidak ada wanita yang ingin berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Namun sebelum aku sempat menjawab, Bu Yuliana tiba-tiba berdiri. Tubuhnya masih lemah. Tapi beliau memaksakan diri berjalan ke depan. Lalu menatap seluruh tamu. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan apa yang beliau lakukan setelah itu membuat semua orang terkejut. Karena Bu Yuliana mengambil mikrofon. Lalu berkata dengan suara bergetar. Hari ini saya ingin mengakui sesuatu. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tidak tahu apa yang akan beliau katakan. Dan beberapa detik kemudian, pengakuan itu keluar. Pengakuan yang selama ini disembunyikannya dari semua orang. Pengakuan yang menjadi alasan sebenarnya kenapa beliau tidak pernah bisa menerima diriku sebagai menantu. Dan saat rahasia itu akhirnya terbongkar, aku langsung menangis. Karena ternyata selama ini, bukan aku yang bermasalah. Melainkan luka lama yang tidak pernah berhasil disembuhkan oleh mertuaku sendiri. Rahasia yang selama ini disembunyikan mertuaku. Ballroom kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada Bu Yuliana. Aku juga. Jujur saja, aku tidak tahu apa yang akan beliau katakan. Selama 6 tahun menjadi menantunya, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Kebenciannya kepadaku seringkali terasa terlalu besar, terlalu dalam, dan terkadang tidak masuk akal. Karena apapun yang kulakukan, selalu salah di matanya. Saat aku memasak untuk keluarga, ada saja yang dikritik. Saat aku membantu acara keluarga, ada saja yang dianggap kurang. Saat aku diam, aku dianggap tidak peduli. Saat aku bicara, aku dianggap terlalu banyak pendapat. Seolah apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Dan malam itu, aku akhirnya akan mengetahui alasannya. Bu Yuliana menggenggam mikrofon erat. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun suaranya terdengar jelas. Saya harus jujur. Katanya, tidak ada yang menyela, karena semua orang ingin mendengar. Dan mungkin, beliau memang sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendirian. Masalahnya bukan Salsabila. Aku langsung membeku. Begitu juga Fikri. Karena kalimat itu sangat berbeda dari apa yang selama ini kami kira. Masalahnya adalah saya. Air mata kembali mengalir di wajah Bu Yuliana. Beliau menunduk beberapa detik. Lalu melanjutkan. Dulu, saya pernah punya sahabat. Seluruh ruangan mendengarkan dengan serius. Kami sangat dekat. Seperti saudara. Saya percaya penuh kepadanya. Suara Bu Yuliana mulai bergetar. Tapi suatu hari, dia mengkhianati saya. Aku langsung terdiam. Karena ini pertama kalinya aku mendengar cerita itu. Fikri juga terlihat terkejut. Jelas dia pun tidak mengetahuinya. Karena pengkhianatan itu, keluarga kami mengalami masa sulit.
Saya kehilangan banyak hal. Air mata beliau semakin deras. Dan sejak saat itu, saya mulai menilai orang dari latar belakang keluarganya. Dadaku terasa sesak. Karena perlahan aku mulai mengerti. Luka lama itu ternyata tidak pernah sembuh. Dan tanpa sadar, beliau melampiaskannya kepadaku. Ketika tahu salsa berasal dari keluarga sederhana, saya langsung takut. Bu Yuliana menangis. Saya takut sejarah itu terulang. Saya takut anak saya terluka. Saya takut keluarga kami mengalami hal yang sama. Ruangan tetap sunyi. Karena tidak ada yang menyangka. Selama ini kebenciannya bukan lahir dari kesombongan semata. Tapi juga dari ketakutan. Ketakutan yang salah arah. Ketakutan yang akhirnya menyakiti orang yang tidak bersalah. Bu Yuliana menatapku. Matanya merah. Penuh penyesalan. Padahal kamu tidak pernah melakukan apapun. Kamu justru selalu baik. Air mataku mulai jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa beliau benar-benar melihat diriku. Bukan keluargaku. Bukan statusku. Bukan latar belakangku. Tapi diriku. Semakin kamu baik, saya justru semakin malu. Aku langsung terdiam. Karena kalimat itu sangat jujur. Sangat manusiawi. Dan sangat menyakitkan. Karena setiap kebaikanmu mengingatkan saya pada kesalahan saya sendiri. Tangis Bu Yuliana pecah. Bahkan beberapa tamu ikut menangis. Karena akhirnya semua potongan teka-teki itu tersusun. Selama ini, aku bukan dibenci karena kesalahanku. Aku dibenci karena luka lama seseorang yang belum sembuh. Dan seringkali, orang yang terluka justru melukai orang lain tanpa sadar. Bu Yuliana lalu berjalan perlahan ke arahku. Langkahnya pelan. Sangat pelan. Sampai akhirnya beliau berdiri tepat di depanku. Lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terkejut. Beliau menggenggam kedua tanganku. Dan menundukkan kepala. Maafkan saya. Air mataku langsung mengalir deras. Karena selama bertahun-tahun, aku hanya ingin didengar. Hanya ingin dipahami. Dan malam ini, akhirnya semua itu terjadi. Namun sebelum aku sempat menjawab, Fikri tiba-tiba maju selangkah. Wajahnya penuh air mata. Lalu dia menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan sebagai suami yang merasa benar. Bukan sebagai pria yang meminta dimengerti. Melainkan sebagai seseorang yang takut kehilangan. Sangat takut kehilangan. Dan apa yang akan dikatakannya setelah itu, akan menjadi keputusan terbesar dalam rumah tangga kami. Keputusan yang menentukan apakah aku akan tetap bertahan, atau memilih meninggalkan semuanya untuk selamanya. Keputusan yang menentukan segalanya. Aku berdiri diam. Tangan Bu Yuliana masih menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin. Sedikit gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wanita itu benar-benar rapuh. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi nada bicara yang membuatku merasa kecil. Yang ada hanyalah seorang ibu yang sedang menyesali kesalahannya. Air mataku terus mengalir. Bukan karena semua luka tiba-tiba hilang. Bukan. Karena luka itu masih ada. Masih terasa. Namun akhirnya aku mengerti satu hal. Kadang seseorang menyakiti bukan karena dia membenci. Tapi karena dia belum berdamai dengan luka dalam dirinya sendiri. Dan Bu Yuliana baru saja mengakuinya. Namun sebelum aku sempat berbicara, Fikri melangkah maju. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan cara dia menatapku membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, pria itu sedang ketakutan. Sangat ketakutan. Bukan karena kehilangan bisnis. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena takut kehilangan istrinya. Aku. Fikri menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Salsa." Aku menatapnya.
Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu, apa yang akan terjadi setelah ini sangat penting. Sangat menentukan. Fikri menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya dia berkata, "Hari ini aku harus memilih." Jantungku langsung berdetak lebih cepat, karena kalimat itu terdengar sangat serius. Dan aku tahu, dia tidak sedang berbicara tentang acara reuni. Dia sedang berbicara tentang hidupnya, tentang rumah tangganya, tentang masa depannya. Fikri menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatapku. Dan untuk pertama kalinya selama 6 tahun pernikahan kami, aku melihat ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan tetap menghormati ibu, katanya. Bu Yuliana langsung menangis. Namun Fikri melanjutkan, "Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi diam ketika istriku disakiti." Ruangan langsung terdiam. Aku juga. Karena itulah kalimat yang selama ini ingin kudengar. Kalimat yang tidak pernah keluar selama 6 tahun. Kalimat sederhana, namun sangat berarti. Aku terlambat menyadarinya. Air mata kembali jatuh di wajah Fikri. Tapi aku nggak mau terlambat selamanya. Dadaku terasa sesak, karena aku bisa merasakan ketulusannya, bisa melihat penyesalannya. Namun luka yang kutanggung juga tidak kecil. Fikri lalu melangkah mendekat, sampai berdiri tepat di depanku. "Kalau kamu marah, aku mengerti. Kalau kamu kecewa, aku pantas menerimanya." Tangisnya pecah. "Tapi tolong, jangan hukum aku dengan pergi tanpa memberiku kesempatan memperbaiki semuanya." Air mataku kembali jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak meminta dimengerti. Dia tidak membela diri. Dia tidak mencari alasan. Dia hanya mengakui kesalahannya. Dan itu membuatku semakin sulit menahan emosi. Namun saat itu aku juga sadar, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan memperbaiki hubungan tidak bisa selesai dalam satu malam. Aku menarik napas panjang, lalu mengusap air mata. Semua orang menunggu jawabanku. Bu Yuliana, Fikri, Reza, dan seluruh tamu yang sejak tadi memperhatikan. Aku menatap Fikri lama. Sangat lama. Lalu akhirnya aku berkata, "Aku belum bisa menjawab sekarang." Ruangan langsung hening. Namun aku melanjutkan, "Karena luka ini nggak hilang dalam satu hari." Fikri mengangguk. Air matanya terus mengalir. "Aku tahu." Jawabnya pelan. Aku kembali berbicara. "Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan." Fikri langsung mengangguk. Tanpa ragu, "Aku akan buktikan." Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat secercah harapan di matanya. Bukan harapan untuk langsung dimaafkan, melainkan harapan untuk memperbaiki diri. Namun aku belum tahu bahwa keputusan terakhir yang akan kuambil beberapa minggu kemudian akan membuat seluruh keluarga terdiam dan menangis. Karena keputusan itu bukan hanya tentang memaafkan, melainkan tentang bagaimana aku akhirnya memilih menghargai diriku sendiri. Dan keputusan itulah yang akan menjadi akhir dari semua perjalanan ini. Aku memilih maafkan, tapi aku juga memilih diriku sendiri. 3 minggu berlalu setelah acara reuni itu. 3 minggu yang terasa sangat panjang. Banyak hal berubah. Sangat banyak. Bu Yuliana beberapa kali datang ke rumah. Bukan untuk mengatur. Bukan untuk mengkritik. Bukan untuk merendahkan. Melainkan untuk meminta maaf. Berulang kali. Kadang beliau datang membawa makanan. Kadang hanya datang untuk berbicara. Kadang hanya duduk diam sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat usaha yang sungguh-sungguh dari seorang wanita yang selama ini tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Sementara Fikri juga berubah. Bukan karena satu pidato di hotel. Bukan karena malu di depan orang lain.
Tapi karena dia benar-benar mulai memperbaiki dirinya, dia lebih banyak mendengar, lebih banyak hadir, dan tidak lagi bersembunyi di balik kata, "Sudahlah." Karena sekarang dia akhirnya mengerti. Masalah yang didiamkan tidak pernah benar-benar selesai. Hanya menumpuk. Sampai suatu hari meledak seperti yang terjadi pada kami. Namun meskipun semuanya berubah, aku tetap belum memberikan jawaban. Belum. Karena aku masih belajar memahami diriku sendiri. Aku masih berusaha menyembuhkan luka yang selama bertahun-tahun kupendam. Dan yang paling penting, aku tidak ingin mengambil keputusan karena kasihan. Aku ingin mengambil keputusan karena memang itu yang terbaik untukku. Suatu sore, Reza datang ke rumah. Kami duduk di teras sambil minum teh. Sudah lama sekali kami tidak mengobrol santai seperti itu. Tiba-tiba dia bertanya, "Kak?" Aku menoleh. "Iya." Reza tersenyum kecil. "Kalau akhirnya kakak memaafkan mereka, apa kakak akan dianggap lemah?" Aku terdiam. Karena pertanyaan itu cukup dalam. Sangat dalam. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Lalu tersenyum pelan. "Tidak." Jauhku. Reza menunggu. Aku melanjutkan. Memaafkan itu bukan kelemahan. Tapi memaafkan juga bukan berarti melupakan. Reza mengangguk pelan. Dan saat itulah aku sadar. Aku sudah menemukan jawabannya. Jawaban yang selama ini ku cari. Malam harinya aku mengundang Fikri dan Bu Yuliana datang ke rumah. Mereka datang dengan wajah tegang. Sangat tegang. Karena mereka tahu, aku akhirnya akan mengambil keputusan. Keputusan yang menentukan masa depan kami. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya aku memecah keheningan. Aku sudah memikirkan semuanya. Bu Yuliana langsung menunduk. Sedangkan Fikri terlihat menahan napas. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata, "Aku memaafkan ibu." Tangis Bu Yuliana langsung pecah. Beliau menutup wajahnya. Dan menangis tanpa bisa ditahan. "Terima kasih." Isaknya. "Terima kasih." Air mataku ikut menggenang. Karena memaafkan ternyata membuat hatiku jauh lebih ringan. Lalu aku menatap Fikri. Pria itu terlihat tegang. Sangat tegang. Aku tersenyum tipis. "Aku juga memaafkan kamu." Air mata langsung jatuh di wajahnya. Namun sebelum dia sempat bicara, aku melanjutkan. "Tapi ada satu hal yang harus kamu mengerti." Fikri langsung mengangguk. "Apapun?" katanya. Aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali hening. "Mulai hari ini, aku tidak akan hidup hanya untuk menyenangkan orang lain lagi." Air mata mengalir di pipiku. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Melainkan air mata seorang wanita yang akhirnya menemukan harga dirinya. "Aku akan tetap menjadi istrimu." Fikri langsung menangis. Namun aku belum selesai. Tapi aku juga akan menjadi diriku sendiri. Aku akan menjalankan usahaku. Aku akan mengejar mimpiku. Dan aku tidak akan lagi mengecilkan diriku supaya orang lain merasa nyaman. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu bukan hanya untuk Fikri. Bukan hanya untuk Bu Yuliana. Tapi juga untuk diriku sendiri. Untuk wanita yang selama 6 tahun berusaha diterima. Untuk wanita yang terlalu sering mengalah. Untuk wanita yang lupa bahwa dirinya juga berharga. Bu Yuliana kembali menangis. Namun kali ini beliau tersenyum. "Ibu bangga sama kamu," katanya. Kalimat sederhana itu membuat air mataku kembali jatuh. Karena itulah kalimat yang selama ini tidak pernah kudengar. Dan malam itu, akhirnya aku mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, usahaku berkembang. Hubunganku dengan Fikri perlahan membaik. Dan Bu Yuliana benar-benar berubah. Bukan menjadi sempurna,
tapi menjadi lebih baik. Jauh lebih baik. Kadang hidup memang tidak memberikan akhir yang sempurna, tapi hidup bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kesempatan itu hanya datang kepada mereka yang berani mengaku salah. Hari ini, saat mengingat kembali acara reuni itu, aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi marah. Aku hanya tersenyum. Karena dari penghinaan terbesar dalam hidupku, aku justru menemukan sesuatu yang sangat berharga. Diriku sendiri.